warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, nakhussu khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita niat bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah Mulyarejo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, malam hari ini seperti biasanya, seperti waktu-waktu yang lalu, dan kita mulai malam hari ini, kita melanjutkan membaca bersama kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, sebuah kitab yang sangat-sangat luar biasa, yang ulama salaf mengingatkan kepada kita dengan ungkapan sangat mantap sekali. Seharusnya di antara kita umat Islam, di rumah kita, di keseharian kita, tidak lepas dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah miliknya Imam Nawawi, sebab kitab ini untuk digunakan panduan kehidupan keseharian sudah sangat pantas dan layak untuk mengarahkan kita selalu mendapatkan hidayah taufik Allah.
Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan bi'iddar washtaril azkar. Jualah dolen omamu, belilah kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Panjenengan mboten usah ngedol omah sebab sik ngontrak sebagian hadirin. Tetapi cukup jenengan datang ke Masjid Al-Barokah, kitabnya sudah disiapkan oleh takmir. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita mengawali malam Rabu ini, halaman terjemahnya halaman 16, paragraf yang ketiga, hampir tengah niku, ketahuilah zikir itu disukai. Itu di dalam kitab yang aslinya halamannya halaman 12. Disebutkan wonten kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, faslun, satu fasal. I'lam, ketahuilah, anna dzikra, bahwasanya berzikir, mengingat Allah, adalah mahbubun, sesuatu yang disukai, fi jami'il ahwali, pada seluruh keadaan-keadaan. Artinya pada situasi dan kondisi apapun jenengan senengane zikir ngoten tok niku saya. Ya. Jadi pada situasi kondisi apapun jenengan ten griya zikir, ten masjid zikir, nok dalan zikir, jagongan zikir tok umpamane niku saya. Secara umum itu adalah berbuat zikir, itu melakukan zikir saya. Ya. Jadi panjenengan pada situasi kondisi apapun melakukan zikir kepada Allah itu bagus. Soal tampilan, nah itu kembalinya kepada Anda. Maksudnya ada yang senengani kemudian zikirnya kemudian cekelani tasbih, nggih mboten napa-napa. Kadang-kadang nyekel 20 tasbih, 30 tasbih, ternyata dodolan tasbih ya. Melbu pasar, batu pasar tasbih itu ternyata satean. Ya siapa tahu masih satean tasbih ambil zikir, kan bisa jadi. Cekelane tangan tasbih sing kiri minyak wangi. Ya. Niku tiang-tiang singen ten Pasuruan ngoten niku. Tapi sadyane mek koten tok isuk berangkat rada awan titik pun telas wangsul ten griya nggih. Daging wedhus sak kilo ben digawa, blonjo gawe bojone pun meneh wonten, sangune gawe ngaji pun wonten. Pun dina ngoten. Lawe dhewe kan cengelan tasbih tapi gak apa-apa nggih. Tiyang singen niku ngoten, Mas ya sadyane mek lenga wangi tok ngoten nggih. Nggih, manfaat. Ya. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Atau mungkin tampilan panjenengan pakaian yang cetek, yang lebih teman-teman kelompok milenial ini kan kalau biasanya ngoten. Ya, gak usah ngeten-ngeten usah terlaluan. Engko dikan kadodo wong dikiran kelompok Saulin ya. Jadi padahal tasbih zikir pun zamane Al-Imam Hasan Al-Basri. Jangan dianggap kelompok Saulin ada. Wong iku kelompok Hindu Buddha Saulin. Nggih, mboten ngoten. Wong iku disebut zamane Imam Hasan Al-Basri. Zamane sahabat Abu Hurairah nggih ngoten niku. Tambah Abu Hurairah ngadani tasbih jumlahe 1000 ngeten niku. Sampai kula angsal ijazah sanad ya, tasbih niku ya yang menggunakan zikir, menggunakan tasbih sampai Imam Hasan Al-Basri
sampai sahabat Nabi. Lek tabiin ngoten niku kan mesti ningali sahabat. Sahabat ngoten niku kan berarti ningali di zaman Nabi dibolehkan. Bisa jadi Nabi melakukannya, Nabi mengucapkannya, atau sahabat melakukan di depan Nabi, Nabi diam. Itu kan ikrar semua hadis niku. Nah, jadi ini yang kemudian pada situasi kondisi apapun secara umum nih tiang zikir niku saya. Ya, Bu, jenengan niku kapanpun saja zikir saya, Bu. Dugi ten PKK timbang ngrasani, ya, timbang ngrasani Pak Prabowo kapan dilantik, wis mboten usah ngoten, zikir mawon pun sae. Kok timbang riba ngrasani yu sampean ro iku astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar mawon pun damel zikir mawon niku sae. I'lam, ketahuilah anna dzikra, bahwasanya berzikir mahbubun, disenangi, disukai, fi jami'il ahwali, pada seluruh keadaan, illa, kecuali, fi ahwalin, pada keadaan-keadaan, waroda, yang telah datang, asyar'u, syariat, fistithnaiha, di dalam mengecualikannya. Jadi kecuali ada situasi kondisi tertentu yang syariat mengecualikannya, yang kemudian diantara kita malah tidak dianjurkan zikir. Ada itu tempat-tempat itu, situasi kondisi ada. Nadzkuru minha, yang kita sebutkan sebagiannya, huna, di sini, tarafan, sebagian saja ujungnya, isyaratan, sebagai penunjuk, sebagai isyarat, ila ma siwahu, kepada yang selainnya, mimma sayati fi abwabihi, dari apa-apa yang bakal datang keterangannya pada bab-bab zikirnya tersendiri, insyaallah ta'ala. Famin dzalika, maka sebagian daripada hal itu niki, bahwasanya zikir itu malah makruh, tidak dianjurkan, malah tidak dianjurkan, annahu, bahwasanya yukrahu, dimakruhkan, adzikru, zikir, halatal julusi, pada keadaan duduk, ala qada'il hajati, atas qada'il hajati, buang hajat. Jadi situasi kondisi yang tidak dianjurkan berzikir. Ngapunten hadirin, pas buang air kecil, kencing, atau buang hajat, ojo wiritan tok. Wingi wae wong wiritan turu, wae ngono wiritan, sama niku ya apa. Lah niki. Jadi pas ten jeding wiritan itu malah enggak bener hadirin, makruh. Ya. Kemudian yang kedua, kapan lagi yang kemudian dimakruhkan? Wa fi halatil jima'i, ngapunten, dan kondisi ketika hubungan suami istri. Hubungan suami istri kok zikir lah terus, saya bojone lah lapo wae dhewe iki. Ya. Lah zikir lah ya gak ngono Mas, lungguh ae wong loro sampean nggo tasbih. Ngene kok. Ya. Jadi ketika kondisi hubungan suami istri, ya pun zikir hadirin. Ingatnya dalam hati, ya, minta diselamatkan oleh Allah, apapun menjadi kebaikan. Sekalipun hubungan ini, jadikan ini ibadah kita di hadapan Allah. Ngoten hadirin mintanya. Ya. Jadi yang seperti itu. Jadi pas kemudian hubungan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok bojo aku kok anggap setan lah kok aku. Kamu kok nganggap enggak deh, kok gak enak wiritane, mbok wiritan liya, mbok.
Wa fi halatil khutbati, dan kepada kondisi khutbah Jumat, liman yasma'u, bagi orang yang mendengarkan sautal khatibi, suaranya sang khatib. Jadi hadirin, kadang-kadang masih terjadi pada sebagian kita, pikiran pendek kita, sumbu pendek kita. Kalau tangan berzikir kepada Allah, mulut tangan pegang tasbih, kemudian yang namanya mulut berzikir kepada Allah, telinga mendengarkan khutbah, berapa pahalanya? Cakei ganjarani. Itu pahalanya zom hadirin, entek hadirin ganjarannya, habis pahalanya. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi itu melakukan perbuatan abath, sia-sia. Di zaman Nabi ada yang begitu, tapi pakai kerikil, zikir pakai kerikil sampai ngono khutbah. Nabi mengatakan lagho, sia-sia itu. Dia melakukan hal yang sia-sia. Sebab yang namanya datang Jumat itu pasti laki-laki. Dan orang laki-laki itu dia tidak sama dengan perempuan. Wong Al-Quran saja mengatakan, ibunya Maryam dikutip oleh Al-Quran, walaisa dzakaru kal untha. Wong lanang iku ya gak iso padha mek wong wedok. Tak ngoten Bu. Wong lanang mboten saged sami kali tiyang istri. Ada bedanya semuanya. Ada kelebihan dan kekurangan, semuanya ada tempat-tempatnya sendiri. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pasti kalau seseorang itu kemudian datang waktu waktu khutbah, dia melaksanakan sholat Jumat yang diawali dengan khutbatul Jum'ah, itu bagi yang kemudian mendengar, pasti yang mendengarnya adalah laki-laki. Ya, dan laki-laki itu sekali lagi tidak sama dengan perempuan. Artinya begini, menurut penelitian dokter, ya, otak kanan kita ini lebih besar daripada otak kiri kita. Jadi kalau kemudian laki-laki, kalau ada sebuah kejadian yang kemudian kejadian mendadak, yang dipikirkan, ya apa solusinya? Bagaimana penyelesaiannya? Tahu kemudian anak kejang-kejang, ya apa? Rumah sakit mana yang harus kita tuju? Puskesmas mana yang cepat bisa kita tuju? Itu. Tapi kalau tiang istri, ya semuanya beda. Otak kirinya yang lebih besar, otak kanannya mengecil. Sehingga begitu mendadak, nangis dulu sampai bingung. Semuanya ada kelebihan kekurangannya. Tetapi ada kekurangannya hadirin. Orang laki-laki itu mboten saged fokus pada beberapa hal. Orang laki-laki itu bisanya fokus pada sesuatu. Kalau dia sedang mendengarkan khutbah Jumat, maka telinganya fokus pada itu, yang lain sudah nggak fokus. Maka kalau kemudian dia difokuskan pada beberapa, semuanya gak maksimal. Telinga mendengarkan khutbah, mulut berzikir kepada Allah, kemudian tasbih, kemudian tasbih terus pakai, itu malah nggak maksimal hadirin. Oleh sebab itu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagi laki-laki kalau mendengarkan khutbah Jumat malah makruh kalau pakai tasbih. Mboten usah tasbihan. Pikiran kita kalau tasbihan Allah. Mbek ngomong khutbah Allah yang mantuk itu maksudnya paham. Lek ngene iki zikir Allah. Mboten itu kan ketok aneh apa ya, tapi mboten maksimal. Ya. Panjenengan rasakan ketika panjenengan baca koran, ningali WhatsApp, ningali TV. Tiang jaler itu kalau sudah fokus satu melihat, pandang, kemudian pendengarannya berpulang. Kadang-kadang dibengok yang bising wedok, Mas kopi ya, Mas gak kerumah deh, karena fokus ningali timnas U23, ya fokus hadirin.
Ya itu. Jadi Mas kopi ya. Ya, Mas kopi ya. Sampai Mas kopi. Ya Allah, nang wong lanang nyentak, gak nyentak ping 5 aku sudah ngomong. Saman gak kerungu. Memang tidak disalahkan itu. Karena fokus melihat, mendengarnya kemudian agak berkurang. Dan kalau Bu, oh, dados ngeten Bu, dados kalau panjenengan gadai suami, kok ningali koran khusuk, kok maca Quran khusuk, kemudian lek diceluk kok mboten pati krungu, itu berarti jenengan harus syukur. Berarti suami saya ini benar-benar laki-laki, ya itu benar-benar laki-laki ini katanya. Sebab laki-laki itu begitu fokusnya. Ya, tapi nyentak ini mboten angsal Bu, niku wau Bu. Tetapi kalau kelompok ibu-ibu yang perempuan, coba jenengan rasakan kalau yang perempuan. Ibu-ibu, Bu, wata niki atusan ke. Nah, kalau kemudian panjenengan ningali ibu-ibu niku, kata dokter bahwasanya kalau perempuan itu melakukan beberapa hal seketika itu, fi halatin wahidah, seketika itu, satu ketik itu bisa. Kenapa? Dia memang otak kirinya mengecil, ya, otak kanannya yang mengecil, otak kirinya yang besar. Jadi melakukan beberapa sekaligus bisa. Itu memang perempuan. Tangan kanan golei Madinah FM 99,9. Kemudian yang bagian kiri ambil menakno gorengan tempe. Kemudian tangan kaki kanan ngepel, ya. Kaki kanan ngepel, kaki kiri nutup, ya, nutup jeding. Kalau yang kaki kiri niki lho ngoten niku saged 4 hal dilakukan langsung. Memang perempuan, ya, melakukan segala hal jadi satu itu ada, ya. Jadi karena bapak-bapak ini panjenengan boten perempuan, ojo ambek ngrungokno khutbah tasbihan zikir Anda itu, ya, wis ngrungokno khutbah saudara. Ya, karena dengan tasbih zikir itu lagho, sia-sia. Maka di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, wa fi halatil khutbati liman yasma'u sautal khatibi, termasuk tadi dikatakan yang yukroh, ya, dimakruhkan berzikir itu ketika kondisi khutbah bagi seseorang yang mendengarkan suaranya khatib ketika khutbah. Wa fil qiyami fi sholati, termasuk yang makruh zikir malah dihukumi makruh di dalam ketika berdiri di dalam ibadah sholat. Karena ketika berdiri, ya, kalau panjenengan imam dan suaranya kemudian sholatnya jahriyah dikeraskan, ya dibaca. Kalau panjenengan makmum, ya baca Fatihah, ya. Jadi bukan zikir tapi qiraah, bacaan Qur'annya yang dimaksimalkan itu. Bal yashtaghilu bil qiraati, akan tetapi bukan sibuk zikir, sibuknya membaca Al-Qur'an baik bagi imam maupun bagi makmum sebatas suratul Fatihah. Wa fi halatin nu'asi, dan ketika kondisi ngantuk, kondisi ngantuk itu kadang-kadang enggak fokus, ngantuk. Jadi lek ngulang ngantuk yang di depan kok tambah lurung tambah akeh nih. Kok tambah akeh nih. Ngantuk yang demikian. Ya, dan bahaya loh orang ngantuk itu kadang-kadang ngomong enggak terasa. Ya. Jadi lek panjenengan kondisi ngantuk lebih baik, ya, jangan berzikir kepada Allah. Maksudnya berzikir malah kemudian bisa jadi yang ucapan laknat yang keluar itu jangan sampai, ya. Atau kemudian ketika ngantuk membaca Al-Quran, waduh, kadang-kadang nggak sampai-sampai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum wala ana wala antum bulak wala ana wala antum wis pokoke antum ana antum golek ilakum dinukum waliyadinu gak ketemu hadirin. Waduh wis Mas sampean lungguh wae iki lho ana gedang goreng pangan ae wis daripada darusan nggo speaker bulet sama seayat ya itu. Nah ini ketika zikir pun jangan ngantuk ya, bisa berbahaya yang seperti itu. Tetapi kemudian dikatakan wala yukrahu dan tidak dimakruhkan, wala yukrahu dan tidak dimakruhkan fit tariqi, panjenengan tidak dimakruhkan berzikir ketika di jalan. Jadi ketika di jalan pas panjenengan sepedaan atau beliau pas masih tugas di ketentaraan sepedaan ngoten kali wiritan zikir mboten masalah deh sae ya. Kiai-kiai kita, habaib kita wong kula nggih sering diajak guru kula Habib Shalal itu situ ya, Malang Pasuruan wiritane gak mandek. Kula meneng titik sikil sepak atau ya wiritan selawat ya di tengah jalan saya bagus itu. Ojo mandek wiritan, ojo mandek selawatan, bagus. Tidak makruh itu. Malah bagus supaya ingat terus kepada Allah. Apalagi kemudian kita minta perlindungan Allah di tengah jalan itu. Kepinginnya kita hati-hati, wis hati-hati, sik ditubruk teko mburi. Kadang-kadang ngoten. Ya, jadi pokoknya kemudian niki wau berita yang terakhir niki wau keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri, adik Bunyai, adik dari ya pengasuh Sidogiri Kiai Fuad bin Nur Hasan Sidogiri, satu keluarga kena pas mobil itu di tengah rel kereta api macet. Waduh, akhirnya semuanya ya kena kereta api itu. Ada 4 atau 5 keluarga besar Sidogiri. Ya namanya hadirin sudah ikhtiar itu aja kadang-kadang sudah. Oleh karena itu kalau di tengah jalan isinya wiritan, zikir, sholawatan bagus, mboten napa-napa hadirin. Mboten napa-napa. Wala fil hammami, dan kemudian tidak makruh juga ketika di hammam ya, kemudian dia zikir boleh-boleh saja. Hammam itu biasanya kalau kita diartikan jeding, kamar mandi. Tapi hammam sendiri kalau aslinya adalah hanya tempat ya mandi sauna jadi mandinya itu uap panas itu. Dia di situ tok supaya kotoran-kotorannya keluar dengan ya, kemudian dimandi. Jadi di situ nggak ada yang dikatakan kalau barang najis, karena cuman air ya, uap panas tok. Itu hammam awalnya begitu. Tapi kalau kita ya hammam kemudian birka ya jeding niku. Padahal hammam aslinya gitu. Sehingga dia mengatakan sholat di hammam pun boleh sekalipun makruh ya, karena kalau dilihat golek najisnya nggak ada secara umum ya itu. Jadi hammam itu begitu. Jadi orang berzikir di hammam itu ada yang mengatakan dalam ungkapan ini masih boleh, karena hammam itu jeding yang bukan untuk buang hajat tadi, hanya untuk kemudian mandi sauna uap. Kemudian di situ ada air, kemudian disiram supaya kotoran-kotoran yang ada di badan ini hilang. Wallahu a'lam. Kemudian faslun, satu fasal. Al-muradu, yang dimaksud minadzikri, dari berzikir itu hudurul qalbi, hadirnya hati seseorang. Artinya kalau seseorang berzikir hanya jangan sekedar mulut yang berzikir kepada Allah,
tetapi hati yang nyambung, mulut mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati dimantapkan. Memang betul apa yang diucapkan oleh mulut, dirasakan betul itu. Seakan-akan seluruh pori-pori tubuhnya juga mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Jadi hadirnya hati ketika zikir. Fayambaghi, maka sebaiknya an yakuna, keberadaan huwa, ya, keberadaan zikir itu maksud dzakiri, yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh orang yang berzikir, ya hadirnya hati itu. Hadirin, kalau sudah hadir hatinya, kalau sudah zikirnya mantap, kadang-kadang lupa waktu. Hadirin, dia zikir kepada Allah itu ya lupa waktu. Apalagi kelompok thariqah tertentu, ya, dia kemudian dengan menggoncangkan badannya, ya, itu kadang-kadang memang untuk menghadirkan hati seperti itu. Ya, kalau orang lain mengatakan itu begini, ya memang dengan cara itu dia bisa hadir itu, hadirin. Ya. Kemudian fayahrisu ala tahsilihi, maka hendaknya orang yang zakir, orang yang berzikir itu berusaha, berambisi ala tahsilihi, untuk mewujudkannya, menghasilkan hadirnya hati itu. Wa yatadabbaru, dan hendaknya dia kemudian, ya, wa yatadabbaru, maka hendaknya dia ini kemudian merenung ma yadhkuru, apa yang dia zikirkan, ya, apa yang dia zikirkan. Wa yata'aqqalu, dan dia merenung maknahu, artinya. Kalau dia berzikir kepada Allah, semakin tahu artinya, meresapi maknanya, tambah mantap yang demikian itu. Fatadabburu, maka merenungkan apa yang dizikirkan, fi dzikri, ketika zikir, matlubun, dianjurkan, yang diminta, yang dituntut, kama huwa matlubun fil qiraati, sebagaimana hal itu dituntut ketika membaca Al-Qur'an, lishtirakihima, karena kebersamaan keduanya, zikir dan baca Al-Qur'an, fi maknal maksudi, di dalam arti yang diinginkan. Baik membaca Al-Quran, kalau tahu maknanya lebih afdol. Sekalipun baca Al-Quran tidak tahu maknanya, tetap berpahala, hadirin. Tetapi kalau lebih tahu maknanya, nilainya lebih. Zikir kurang lebih tahu artinya, bagus. Tapi kalau detil tahu sampai kemudian hatinya hadir merenungkan maknanya, lebih utama, karena zikirnya semakin mantap kepada Allah. Walihada, oleh sebab ini, kanal madhabus sahihul mukhtaru, keberadaan pendapat yang sahih dan yang terpilih, istihbaba mati dzakiri, disunahkan memanjangkan orang yang berzikir qaula, ucapan la ilaha illallah. Itu kemudian kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dipanjang-panjangkan, mboten napa, karena untuk memantapkan hati, memasukkan, meletakkan ungkapan zikir dalam hatinya. La ilaha illallah, mboten napa-napa, ketahuan niku mboten napa-napa. Di sini hukumnya adalah disunahkan, karena memantapkan itu. Lima fihi minat tadabburi, dikarenakan di dalam hal itu ada ungkapan tadabbur, merenungkan isinya. Wa aqwalus salafi, sedangkan ucapan-ucapan ulama salaf,
wa a'immatil khalafi, dan imam-imam yang datang kemudian, fi hadza, di dalam keterangan ini, masyhuratun, terkenal, wallahu a'lam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cara seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu fasal lagi hadirin, tapi saya akan baca kalau tidak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, saya hentikan di sini dulu. Monggo, sing badhe tanglet dipersilahkan. Wonten sing tanglet tadi? Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Beliau bertanya, kalau seandainya berzikir itu dengan zikir bisiri, dengan pelan, boleh tidak? Jawabannya boleh, tapi tergantung situasi dan kondisi. Artinya begini, jadi kalau ada orang berzikir dengan keras, kalau ada maksudnya boleh. Berzikir dengan pelan, ada maksudnya, boleh. Panjenengan berzikir dengan pelan, saya supaya merasuk di dalam hati saya, sebab ini waktu malam, saya khawatir mengganggu orang, khawatir nanti zikir saya cukup saya saja yang dengar. Boleh kalau niatannya itu. Itu zikirnya, thariqahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saya kemudian zikirnya keras, mantap, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang diam gini cuma dalam hati, yang semuanya baik. Yang keras, oh keras baik. Sebab ketika sahabat Umar bin Khattab ketika ditanya, jenengan niku lek zikir kok banter, kata Umar, medeni setan. Ya, setan iku cek wedi. Wong cek krung suaraku setan bayu kok. Ya itu. Jadi mau keras mau pelan tergantung maksud dan tujuannya dan nilai manfaatnya. Boleh begitu, itu boleh. Nggih. Wonten malih sing tanglet? Boleh panjenengan, Pak. Gimana, Pak? Ya? Iya. Iya. Beliau mengatakan, andai kemudian ini kita mendengarkan Pak Ustaz, tapi zikir kita di dalam hati tidak diucapkan, tidak pakai tangan juga, cukup dalam hati. Boleh Ustaz? Ya jawabannya boleh. Tetapi kalau bisa, yang namanya mendengarkan khutbah itu adalah satu hal yang penting. Khawatir kita nanti zikir kepada hati juga nggak fokus juga, yang kurang itu. Ya, jadi kalau bisa sudah fokuskan apa yang sedang disampaikan oleh khotib, karena itu kan perlu diolah oleh batin kita juga. Ya, kalau soal boleh karena tidak menggunakan mulut dan menggunakan tangan, tidak mengganggu, ya boleh, tapi masih kurang maksimal. Lebih bagus kita sudah fokuskan mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh sang khotib. Ngoten, Pak. Tadi ada yang tanya, monggo Pak. Mau tanya? Ya, depan nggih. Dalam perjalanan, kemudian katakanlah pakai sepeda atau di kereta api atau pakai bis,
kemudian zikirnya dalam hati, boleh? Oh boleh, diucapkan saja boleh kok, diucapkan nggak keras, kita pakai tasbih dia gitu, kita pakai cetekan kita, daripada kita nggak lapo-lapo kita zikir, boleh. Pakai hati Ustaz, oh boleh, biasanya pakai hati aku mau bablas keturun, ya itu, biasanya, ya itu, ya itu. Begitu ya, boleh Mas, boleh, ya boleh. Sambut, ya, monggo, monggo. Gimana? Nggih. Iya. Dia itu ada sisi ya, misalnya kecantol ke sesuatu di pulau yang menyebabkan malas bergerak. Jadi saking fokusnya sehingga malas bergerak. Nah, sedangkan imam ngajak salam-salaman, nah itu bagaimana ya? Nggih. Ada satu situasi kondisi ketika seseorang berzikir setelah sholat, ya, setelah sholat kemudian dia berzikir, zikirnya rupanya belum selesai, yang lain sudah selesai, zikirnya dia belum selesai. Maka kalau ada orang yang zikir belum selesai ini, biar zikir, hadirin kita harus memaklumi. Sebab ada ungkapan kaidah fikih ya, bahwasanya ya al-masyghul la yushghal. Orang yang sudah sibuk, sedang sibuk zikir yang seperti itu, ojo disibukkan ambil salaman itu. Jadi kalau kemudian dia merasa karena dia punya wiritan khusus, kemudian dia mojok, ya sudah selesai doanya semua salaman, dia masih wiritannya melanjutkan karena ijazah gurunya ojo dipedot lo ya sampai wiritan kemari. Ada mungkin wiritan seperti itu, ada ya. Oleh karena itu dia sudah berusaha mojok supaya tidak merepotkan yang lain. Bagi yang lain husnudzon saja diri. Oh wiritan itu durung mari, ya dek wiritan dawa biasanya, ya sudah gak usah disalami. Ya, lah terus ya napa? Ya mboten usah. Ya mboten usah disalami, enggak usah dibisiki. Sepurone ya cak, wis gak usah tambahan dek gak fokus wis. Wis baba wis. Ya lanjut saja, biasa saja diri. Ya, kita melakukan ibadah musafahah apa itu bersalam-salaman bagus, dia berzikir bagus. Jangan ditabrakno. Ya, saling menghormati ibadah yang dilakukan. Husnudzon mawon, mungkin dia sedang zikirnya nggak bisa diganggu, nggak apa-apa jadi. Ya, yang terpenting kan kita sudah mau musafah nggak bisa, insya Allah dapat niatnya, dia juga dapat niatnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kemudian kalau melihat seperti itu ya sudah, biarkan aja. Mari sholat Idul Adha, wabe muli kok ini ku menengah itu. Mungkin dia zikir, dibiarkan aja. Kok menengani gak apa? Lek keturun berarti keturun, tangekno hadirin lek iku. Sebab iki mari Idul Adha iki. Berarti karena tengah dalan ya. Iya, ya di masjid gak apa-apa. Kuwabe wis kemudian sajadah diringkesi iku puancet tok ngene. Ya. Ini ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dia sibuk al-masyghul la yushghal, orang yang setelah sholat saja setelah sholat, dia sibuk wiritannya. Kalau dia sibuk nggak usah dijak salaman. Salamannya nanti hadirin kalau sudah semuanya musafahah salaman itu. Jadi kalau kemudian orang dijak salaman, kemudian dia gak ngelungno tangane, jangan Anda kemudian ya apa sih kersane, mungkin dia sibuk hadirin, dimaklumi. Ojo jenengan ngoten baper, ya mboten usah. Biasa mawon tadi. Oh repot. Wis keten ae. Ya, biasa mawon tadi. Ya. Jadi ada, saya kira cukup itu ya. Wonten malih? Wonten? Ya. Panjenengan mau tanggal
Sampun nggih. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.